Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, jadi pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga ringan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid duduk di waktu subuh ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau kita melihat di dalam surat Al-Isra ayat 7, Pak. Ini luar biasa, ayat ini memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan kebaikan, bahwa kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri dan tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Ayat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Kalau kita lihat, Pak, dalam sebuah riwayat, kadang ada kebaikan yang kita lakukan ini membuat kita kecewa. Kita sudah berbuat baik, datangnya orang berbuat buruk sama kita. Mungkin ibu-ibu ingat kisah tentang fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah. Abu Bakar ini, bapak Ummul Mukminin Aisyah ini, dia orang kaya. Jadi dia banyak menolong orang. Orang-orang miskin di Madinah itu dibantunya, karib kerabatnya dibantunya. Tapi begitu ada isu tentang Ummul Mukminin Aisyah itu melakukan perbuatan yang tidak baik dengan Safwan bin Mu'attal, dianggap mereka ini telah melakukan hubungan. Fitnah itu menjalar. Orang-orang yang dibantu oleh Abu Bakar Siddiq malah ikut menjelek-jelekkan Aisyah, padahal dibantu dia, ke ekonominya dikasih. Di situ teribat dia Abu Bakar Siddiq, Pak. Awak dah buat baik sama orang, tapi orang kok seperti ini kembalinya sama kita. Disitulah Abu Bakar Siddiq bersumpah. Kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah, siapapun yang ikut menyebarkan berita tentang anakku Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal, mau dia kerabat aku, mau dia orang miskin, muhajirin, ansor, maupun orang yang berhijrah di jalan Allah, kalian tidak akan pernah lagi mendapatkan bantuan dariku. Itu kecewanya Abu Bakar. Tidak akan kubantu kalian lagi. Tapi rupanya, Bu, perkataan Abu Bakar ini membuat Allah menurunkan ayatnya kepada Rasulullah. Turunlah teguran, Pak, berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar ini. Turunlah surat An-Nur ayat 22. Kata Allah, wala ya'tali udlul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim.
Dan janganlah orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah bahwa dia tidak mau memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dadalah. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Udah macam itu sikap orang, udah kita bantu, diburuk-buruk saja kita. Tapi kata Allah, tak boleh, tetap bantu dia kalau dia susah. Rupanya balasannya apa dari Allah? Tidak sukakah kau aku mengampuni dosamu? Itu bujukan Allah, Pak. Mau diampuni dosa kau enggak? Mau enggak aku maafkan? Kalau mau aku maafkan, jangan masuk hati apapun perbuatan baik yang kau lakukan dan kau dikecewakan orang, jangan engkau berpaling untuk membantu mereka. Itu dahsyatnya sebuah kebaikan kadang tidak dihargai. Kemudian Mbak, dalam sebuah riwayat, dan ini riwayatnya cukup sahih Mbak, dia ini pergi berburu hewan di hutan. Kemudian di dalam hutan itu bertemu dia dengan seekor ular. Nama orang ini dalam riwayat disebutkan Ibnu Hamir. Kemudian terjadi dialog antara dia dengan ular itu. Kata ular ini, tolong selamatkan aku. Kata Ibnu Amir ini, kau dari golongan mana? Nah, maksudnya dia tahu nih, ini jenis jin. Kau dari golongan mana? Umat Muhammad atau tidak? Pengakuan ular ini, aku umat Muhammad. Pada Rasulullah sudah berpesan, Bu, binatang yang boleh dibunuh termasuk ular, kalajengking, itu boleh langsung dibunuh. Tapi karena dia mengaku umat Muhammad, kalau begitu sembunyilah kau di balik selendangku. Kalau di situ pasti ketahuan katanya. Jadi di mana kau mau sembunyi? Izinkan aku bersembunyi di dalam tubuhmu. Maksudnya masuk ke perut. Setelah aku selamat nanti dari musuh aku akan keluar badai. Kalau begitu silakan, mulailah dia masuk ke dalam perut si Ibnu Umar ini, Pak. Jumpalah dia orang bertanya, apakah kau melihat seekor ular? Aku ingin membunuhnya. Itu bahaya ular ya. Itu bukan ular biasa. Berbohonglah Ibnu Umar. Aku tidak melihatnya. Habis dia ngomong itu istighfar dia sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak dia istighfar minta ampun dia demi menyelamatkan itu. Akhirnya dia harus berbohong. Dan dia tahu bohong itu fatal dalam Islam. Berangkatlah dia lagi, keluarlah kepala ular itu dari mulutnya. Apakah masih ada musuh aku? Tidak, sudah tidak ada. Silahkan kau keluar dari tubuhku. Begitu dikatakan oleh Ibnu Umar dia harus keluar, maka katanya, aku kasih kau dua pilihan. Kau memilih aku hancurkan limpamu dari dalam, atau aku lubangi hatimu sehingga dirimu tanpa ruh. Udah berbuat baik, diselamatkan. Sekarang tak mau dia keluar lagi, Bu. Tetap juga dua-duanya dia akan membunuh. Mana mau? Dari dalam aku hancurkan limpa kau, atau aku makan hati kau sehingga kau tanpa ruh. Terkejutlah Ibnu Hamir ini, Bu. Di mana janji yang kau ucapkan? Aku udah berbuat baik sama kau. Sekarang kau ancam aku. Langsung jin ini ngomong, Bu, apakah lupa kau permusuhan aku dengan moyangmu? Rupa dari bagian iblis, Pak. Kau udah tahu dikatakan Rasulullah, kalau ular jangan baik-baik kan. Apa kau mau menolong aku? Akhirnya dia memohon, Bu, kalau begitu izinkan aku untuk sholat sebelum kau membunuh aku.
rupanya mau pula Pak. Ya udahlah, sholatlah kau dulu. Kau tidak akan masalah di badan aku kan? Tidak, aku tidak akan masalah. Waktu dia selesai sholat itu berdoa lah dia Pak. Wahai Allah zat yang maha lembut, wahai Allah yang menguasai arsy yang agung, aku mohon pertolonganmu ya Allah, lindungi aku dari kejahatan ular ini. Jadi dia mulai dengan kalimat ya Latif, ya Latif, ya Latif, mohon dia. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tampan mengucapkan salam kepadanya, membawa selembar daun. Kau makan daun ini. Dimakannya daun itu berputar-putar ular tuh di dalam. Akhirnya keluar tercencang-cencang jadi kotoran. Langsung pengen buang air besar ya. Kata Ibnu Umar, siapa kau ini sebetulnya? Ketika kau memohon kepada Allah, kami adalah malaikat yang menjaga di langit keempat, namaku Ma'ruf. Begitu mendengar kau berdoa itu, kami pun ikut memohon kepada Allah untuk bisa menolongmu. Dan Allah mengizinkannya dengan mengambil daun di surga untuk membunuh ular itu, karena dia sesungguhnya bukan ular biasa. Tapi pelajarannya kadang itulah, perbuatan baik kita akhirnya menjadi bumerang bagi kita. Tapi jangan sedih, Allah pasti akan menolong kita. Makin kita dikecewakan ketika berbuat baik, makin besar pula peluang Allah akan membantu kita. Makanya Pak, orang-orang yang berhasil itu orang yang tidak pernah peduli dia Bu. Yang penting aku mau berbuat baik, kau kecewakan aku atau kau balas kebaikan aku tidak ada lagi masalah. Karena di Rasulullah juga sudah mengatakan Bu, jangan memberi untuk mengharapkan yang lebih banyak. Kadang kan orang berbuat baik itu Bu, supaya orang baik sama dia. Kan itu tujuan dia Pak. Aku bantu kau, kau harus bantu aku. Apa aku suruh kau harus mau. Ada yang seperti itu Bu. Akhirnya ketika orang tidak mau bantu dia langsung kecewa, tidak akan kubantu dia lagi. Cuma dibantu pun tidak juga balas jasa sama aku. Kadang ada sifat orang seperti itu. Aku udah buat baik sama kau, kau harus buat baik sama aku. Udah aku tolong kau, kau harus mau menuruti perintah aku. Itu yang membuat orang sering kecewa. Bahkan sahabat sendiri pun diajar Rasulullah, jangankan berharap balasan, jangan kalian berharap terima kasih pun jangan. Itulah tingkat yang paling tinggi, tidak berharap terima kasih. Itu yang sulit sebenarnya Bu. Kita kalau orang kadang tidak mau mengucapkan terima kasih, apa katanya Kak? Jangankan dia kan apalagi berterima kasih enggak. Akan sering kita dengar kalimat itu Pak. Ucapkan terima kasih pun enggak. Nah akhirnya itulah Bu, ini yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah. Tidak ada kekecewaan kalau kita berbuat baik sama orang. Tidak orang itu membalas, bisa jadi ada diutus Allah orang lain untuk menolong kita, dan Allah memberikan pertolongan itu lewat utusannya itu. Nah kalau dalam kisah ini malaikat Ma'ruf yang dari langit keempat ini yang menjadi utusan Allah untuk menolong. Jadi jangan pernah khawatir untuk melakukan kebaikan. Nah surat Al-Isra ayat 7 ini Pak, sahabat paling suka mengulang-ulangnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Pokoknya selalu dia asal ingat Bu, selalu dia ingat ayat itu untuk menguatkan dia bahwa perbuatan baik akan dibalas Allah untuk dirinya sendiri. Perbuatan jahat akan kembali untuk orang yang melakukannya. Terus dia baca itu. Dia ini punya tetangga orang yang sangat benci dengan Islam, perempuan musyrik. Waktu sahabat Rasulullah ini ingin pergi berdagang keluar dari Madinah, datanglah tetangganya musyrik ini. Kalau mau keluar juga hari ini ada madu sedikit, bawalah. Senang hatinya Bu, rupanya udah mulai lunak hatinya. Dibekalkannya cemilan di banyak Bu, madu dikasihnya.
Berterima kasihlah sahabat nih, dibawanya lah madu nih untuk cemilan dia di jalan. Sampai di perbatasan kota mau keluar dari Madinah, jumpa dia dua orang pemuda yang mau ke Madinah. Karena nampak letih, belum makan, dikeluarkannya lah cemilan dia Pak, sama madu tuh. Kalian nampaknya letih, silakan makanlah nih. Aku tadi ada madu, ada kue-kue, silakan makan. Setelah makan madu itu Bu, tidak lama itu kejang-kejang yang berdua ini Pak. Muntah-muntah, kemudian mati. Gara-gara madu tadi. Rupanya madu yang dikasih perempuan tuh Bu, sudah dikasih racun Pak. Terkejut sahabat ini nengok orang ini mati, jadilah dia tersangka tunggal. Ditangkap dia Pak. Karena memang dia yang ngasih madu itu. Dihadapkan dia ke Rasulullah, kau yang ngasih madu ke mereka. Iya ya Rasulullah. Sehingga membuat dia mati. Pertanyaan Rasulullah, kau dapat madu ini dari mana? Dari tetanggaku seorang perempuan musyrik ya Rasulullah. Coba suruh dia kemari. Betul kau yang ngasih madu ke dia? Betul ya Rasulullah. Berarti kau tersangkanya. Kau kenal dengan dua mayat ini? Pas tengok dua mayat pemuda itu menangis tidak sejadi-jadi ya Pak. Dua-duanya anak aku ya Rasulullah. Itu rupanya dia meracuni anaknya sendiri. Itu yang makna orang yang sering membaca ayat mengulang-ulang ya, rupanya berefek kepada dirinya sendiri. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan Pak, terutama kita baca Al-Quran, kan ada seorang cucu mengatakan, "Untuk apa kakek baca Al-Quran? Toh tidak juga tahu artinya. Apa gunanya dibaca terus kita tidak tahu artinya?" Apa kata kakeknya Bu? Diambilnya ember yang sudah dibolong-bolongkan. Disuruhnya cucunya ambil air ke sungai, isi bak yang kosong ini. Mana bisa kayak embernya bolong-bolong? Bisa tuh, coba tuh. Larilah cucunya ini Bu, diambilnya air, larilah dia sampai ke bak mandi itu, udah habis air Pak. Tidak bisa kayak karena ini bolong-bolong. Kata kakeknya itu kurang kencang aja lari. Kalau itu juga tambah kencang sedikit. Tambah kencang dia lari, ambil air belum sampai habis. Terus seperti itu berulang-ulang. Ini sia-sia nih kayak ember ini bolong. Tidak akan penuh bak mandi ini. Kata kakeknya, sia-sia kau bilang. Tadi kau lihat ember itu kotor atau tidak? Kotor kek. Sekarang kau lihat ember itu jadi bersih atau tidak? Iya kek. Begitu pula dengan kau membaca Al-Quran. Walaupun kau tidak tahu artinya, hatimu akan menjadi bersih. Baru temenung cucunya nih Bu. Kita mengulang-ulang sebuah ayat itu akan mendatangkan pengaruh kepada diri kita Pak. Dan dulu ingat saya pernah menyampaikan dahsyatnya perbuatan baik yang kembali kepada kita, bahayanya perbuatan jahat yang kita lakukan karena akan kembali kepada kita. Akhirnya kita terkejut deh, aku pernah mengginikan orang dulu, rupanya balik lagi ke aku. Jadi tersimpan semuanya di Allah tuh sampai untuk menyadarkan kita kadang. Seorang perempuan di dekat kampus Fakultas Kedokteran. Dia sambil jual makanan Mbak untuk anak-anak Fakultas Kedokteran tuh kalau makan. Dan dia bukan beragama Islam. Ini bahwa kebaikan itu berlaku untuk siapa saja bagi Allah. Dia sedang jualan tuh, datanglah seorang anak kuliah di Fakultas Kedokteran ini, nampak muka udah pucat Pak. Bu, bisa minta air putih?
namanya seorang ibu tahu dia ini bukan haus nih, lapar udah nih. Disuruhnya anak tuh masuk dulu deh. Ada air putih, ada, masuk dulu. Kasih air putih, dikasihnya nasi, lauk. Kamu makan. Saya enggak ada uang, Bu. Udah, kamu makan aja. Yang itu free, tidak usah dibayar. Makan aja. Wow. Tepat betul, Bu. Di saat lapar, duit enggak ada, kiriman enggak datang, dapat kebaikan makanan. Kejadian ini betul-betul sudah dilupakan oleh ibu itu. Karena hanya sepiring nasi. Itu makanya, Bu, kita kalau mau jadi orang ikhlas bersedekah tuh, berlatihlah. Berapa kita rasanya tidak akan ria dulu. Nah, itu dulu, Pak. Dia murah tapi tepat sasarannya. Karena 15.000 itu kan tidak begitu terasa. Jadi kalau kita udah ngasih orang, bantu orang 500, nah itu terulang-ulang tuh, Pak. Aku pernah bantu dia dulu sih. Nah, jadi itu kadang susah itu, Bu. Jadi berapa dulu kita sanggup? Kalau kita terlalu banyak tuh, sementara hati belum sanggup lagi. Didengar-dengar juga pengumuman dari rumah Jumat tuh, Pak. Ibu ini kan tidak ke masjid, didengar juga dari rumah, ada tidak diumumkan nama aku ya. Rupanya tidak ada, Bu. Pulang anak ditanya, ada diumumkan sumbangan mama. Nah, itu yang ngerinya. Tapi kalau misalnya masih sikit-sikit, 5.000 rupiah, nah itu agak ikhlas kita dibuatnya. Cuman janganlah gara-gara saya bilang ini berkuranglah sumbangan Bapak Ibu. Ini gara-gara saya bilang itu betul juga ya, berapa ikhlas 2.000, subuh 2.000, itu tambah mundur jadinya, Pak. Setelah itu, Pak, ibu ini di masa tuanya itu jatuh sakit. Dan sedihnya biaya tidak ada dan dia tertahan di rumah sakit, tidak bisa keluar. Seorang dokter memanggil perawat. Ibu itu dia harusnya udah keluar berapa lama? Udah lama, Dok. Cuman duitnya bisa enggak saya minta data-datanya? Tengokkan perawatnya lah ke dokter dulu, Pak. Sudah dia nengok, pergi dia ke ruangan ibu. Bu, ibu sudah boleh keluar dari rumah sakit. Saya tidak ada uang, Dok. Biaya rumah sakit ibu ini udah ibu bayar sebetulnya, Bu. Lama sudah ibu bayar. Maksud dokter gimana? Ibu ingat enggak dengan anak yang pernah ibu kasih makan? Saya orangnya, Bu, baru terkejut ibu. Rupanya anak yang pernah dia kasih makan dulu udah jadi dokter di rumah sakit tuh. Begitu tahu dia data tuh, oh ini dekat, ini ibu ini yang pernah kasih aku makan nih. Balik kebaikan itu, balik. Jadi tidak akan sia-sia setiap kebaikan yang kita lakukan. Nah, kejahatan juga akan kembali kepada kita. Saya misalnya gini, Bu, nengok anak nakal itu. Saya melihat cerminan diri saya di dia. Inilah dulu perasaan orang tuaku rupanya ketika aku melawan. Rupanya pas dia anak, oh aku melihat cerminan diri aku. Rupanya tidak enak rasanya. Dia lawan anak. Kembali kepada kita balik, Pak. Ada orang tua yang ingat, ada yang lupa. Kalau yang lupa itu, padahal saya tidak pernah macam ini ke orang tua saya. Saya santun, saya baik. Dapat anak pelawan, Ustaz. Saya bilang tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin. Allah akan memberikan anak pelawan kepada orang tua yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Tidak mungkin, Pak. Jadi bila anak bapak ibu pelawan, itulah cerminan kita kepada orang tua kita. Cuman kita lupa. Sama bapak, Bu, anaknya baru pulang terima rapor. Sudah itu, Pak, ini rapor, Pak. Ya nanti dulu, Papa mau makan dulu, mau sholat belum lagi, ditaruhnya lah di meja. Setelah dia selesai sholat, bapaknya nih
Bukan di meja itu dicarinya Bu, dicarinya di kamarnya. Jo, dapat dia rapor. Disangkanya tuh rapor anaknya. Bawa ke depan, ditengoknya banyak merah rupanya. Panggilan anak itu, Andi, ya Pak sini kau dulu. Bodoh otak kau. Mau tengok merah kau banyak. Kata anaknya, enggak ada merah, tak usah apa kau bohong ni. Ini ha, apa ni? Ditengok anak nama, rapor bapak nih Pak. Lupa rapor dia Pak. Banyak orang tua itu Pak ya, dia lupa. Saya kalau ketika anak saya membantah saya, Bu, saya ingat, saya pasti pernah membantah orang tua saya. Wah, jadi makanya saya langsung diam Pak. Saya sedang melihat cerminan diri saya di anak saya. Kadang udah capek saya mendoakan anak saya Ustaz, sampai nangis-nangis sibuk nih di ibu itu sedang melihat cerminan diri ibu sebetulnya. Saya tidak pernah macam ini ke orang tua saya, tidak mungkin Bu. Buah itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya Pak. Itu saya sebetulnya jelas tuh. Tapi kita banyak aja minta ampun kepada Allah. Ampun ya, inilah mungkin yang dirasakan oleh orang tuaku ya Allah. Dan bahayanya Bu, perbuatan jahat yang kembali itu rata-rata berlebih daripada apa yang dia lakukan. Ada penasehat raja. Dia ini kesal karena raja punya anak angkat yang kecerdasannya sama dengan penasehat ini. Sehingga raja agak kurang minta nasihat dari dia Pak. Lebih sering ke anak angkatnya. Sakit hati penasehat nih, karena mulai viral anak angkat raja ini di kerajaan, sering isi pengajian, banyak dipakai orang, iri dia. Nah, jadi Pak, jangan Bapak bilang kami ustaz-ustaz ini tidak ada iri-miri satu sama lain. Tengok jadwal kawan banyak dia, tidak sakit juga hatinya Pak. Sama dengan penasehat nih, dulu dia yang diminta nasihatnya, sekarang enggak lagi. Dicarinya cara Bu, bagaimana untuk menjatuhkan anak angkat raja. Pergi dia ngobrol dia sama raja. Raja, aku minta maaf. Mungkin raja memang dekat sama anak angkat raja itu, kecerdasannya bagus. Tapi aku tidak suka sama dia tuh raja. Masa raja diburuk-burukkannya ke orang? Masa iya? Dia menjelek-jelekkan aku ke orang? Tidak banyak orang tahu raja. Dia bilang, aku malas ngomong sama raja tuh. Napasnya bau. Itu yang disampaikannya ke masyarakat. Betul kau bilang tuh? Betul raja. Kalau tidak percaya raja, besok pagi dia akan ngisi pengajian di istana. Coba perhatikan bagaimana sikapnya sama raja. Oke. Apa yang dilakukan penasehat ini Pak? Besok paginya ditunggunya lah Ahmad bin Yatim ini lewat. Anak angkat raja ini lewat. Dia sudah mempersiapkan makanan Bu. Tapi makanannya itu Pak, rata-rata pakai bawang semuanya. Ahmad, sini Ahmad. Pak penasehat, ada apa Pak? Mau ke istana? Iya. Makanlah kita dulu. Oh enggak Pak, saya mau buru-buru. Enggak baik macam itu. Makan dulu. Macam kami Ustaz, kami ini gemuk-gemuk dari kurus itu kan gara-gara itu, kata jamaah Bu. Makanlah dulu Ustaz, enggak baik macam itu. Sampai 4 kali makan sehari itu jadinya Bu. Yang ibu yang satu ini bilang itu memang makanlah sikit Ustaz. Awak enggak bisa makan sikit Pak. Awak sikit-sikit makan. Jadi berulang-ulang tuh. Kami ini ada yang banyak kena diabetes. Ceramah subuh dikasih orang teh telur, ceramah lagi duha dikasih orang teh manis, tuh kopi manis. Apa enggak diabetes jadinya Pak? Semua ngomongnya pasti gitu, enggak baik macam itu Ustaz. Ustaz janganlah mubazir, terpaksalah habiskan Bu. Teh manis yang dibuat ibu-ibu ini Bu, betul-betul manis Bu. Enggak ada ambar-ambar ya Pak.
Kopi manis, kopi orang kopi pahit ini betul kopi manis Pak. Diangkat gitu dibuatnya. Suka ngasih air putih itu tidak apa lah, ambil saya bawa tuh Pak. Dia enak-enak lah, kuenya enak-enak, tidak bisa nahan Pak. Udah niat tidak akan kumakan donat nih, tapi macam memanggil-manggil donat tuh. Makanlah aku, oh tidak ada. Kadang mungkin Bu terpandang sama ibu-ibu tuh Bu ya. Saya kalau udah makan tuh Bu berturut-turut ngambilnya Pak. Kadang malu saya dulu, tapi tangan ini ngambil aja terus Pak. Pantas ibu-ibu tuh kadang berbisik-bisik, parah, gawat Ustaz menyambung dari tadi. Ada apa? Kadang ada yang ngasih tahu saya, Ustaz. Baru saya berhenti Pak. Macam duku tuh berulang-ulang tuh Pak sampai penuh tuh. Jadi memang tidak bisa. Karena dia ditawari makan Pak Ahmad, ayo makan. Segan dia Bu sama penasihat nih, masuk dia ke dalam. Makan dia Bu. Setelah selesai makan, buru-buru dia ke istana. Tentu tangan bau bawang, hidung bau bawang, mulut bau bawang. Pas dia diajak raja ngomong, dibantainya menjauh Pak. Betul kata penasehat aku rupanya. Berarti dia benar, dia cerita napas aku busuk. Padahal maksud dia menjauh supaya raja tidak tercium bau bawang dia. Disuruh raja dia dekat Bu, ditutupnya hidung sama mulutnya ngomong supaya bau bawangnya tidak tercium oleh raja. Akhirnya raja mengatakan, betul kata penasehat aku, membesarkan anak kurang ajar aku rupanya nih. Ditutupnya hidungnya ngomong sama aku, berarti memang dia menyebarkan cerita bahwa napas aku bau. Akhirnya apa yang dilakukan raja ini Bu? Dikasihnya surat. Kau kasih surat ini kepada Menteri Keuangan. Oh baik raja, digulung. Tidak ditengoknya isi surat itu Pak. Dimasukkan ke dalam tabungnya, dikasih ke dia. Saya pamit raja. Pas dia keluar, nampak sama penasehat tuh, kok baik-baik aja nih, bahkan bawa gulungan bagus lah suratnya. Tanya aman, apa kata raja sama kau? Nggak ada, baik-baik aja kami, dia cerita kami tadi. Bahkan aku disuruh nih ke Menteri Keuangan ngantarkan surat ini. Kata penasihat tuh, udah nggak usah kau repot-repot lagi, biar aku tolong ngantarkan. Disangkanya duit Pak. Pergi dia ke Menteri Keuangan, dikasihnya itu Bu, dengan senang hati dia menunggu. Rupanya apa isi surat itu Bu? Siapapun yang membawa surat ini sampai ke tanganmu, perintahkan Algojo untuk memenggal kepalanya dan letakkan di dalam baki, antarkan kepadaku. Dengar itu kata menteri, tunggu sebentar Pak penasehat, dipanggilnya Algojo Pak, langsung ditebasnya, ditaruh di baki, ditutup. Kata Menteri Keuangan, ini raja sudah aku laksanakan. Terkejut Menteri Pak, justru kepala penasehatnya sendiri. Itu yang maksudnya itu Bu. Siapa yang berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.